pagi Bu Yeni. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bu Yeni hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana keadaan Bu Yuli? Alhamdulillah baik juga. Bu Yeni, apakah hari ini Bu Yeni punya waktu luang? Ada Bu Yuli. Oh, alhamdulillah kalau gitu Bu. Gini loh Bu, saya ini akan berencana melakukan kegiatan coaching kepada rekan saya. Iya. Nah, saya ingin meminta bantuannya Bu Yeni nanti untuk mengamati kegiatan yang akan saya lakukan. Apakah Bu Yeni bisa, Bu? Bisa Bu Yuli. Oke, terima kasih loh Bu ya. Iya. Sebelum kegiatan coaching, Iya, kan Bu. ada beberapa kompetensi di proses coaching, ada 3 tuh Bu Yuli, Iya. yaitu present, kemudian mendengarkan aktif, dan juga buat pertanyaan yang berbobot. Kira-kira dari 3 kompetensi ini, mana kompetensi yang ingin Bu Yuli harapkan dari saya untuk saya observasi di kegiatan Bu Yuli nanti? Bu, dari 3 item tadi yang Iya. sudah Bu Yeni sebutkan, Ya. saya yang ingin nanti saya tampilkan waktu kegiatan coaching saya itu ada 2 Bu, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kalau begitu, nanti saya mengamati Bu Yuli untuk yang mendengar aktif dan membuat pertanyaan berbobot, gitu ya. Betul sekali. Kenapa ya Bu Yuli mengambil 2 kompetensi itu dari 3 itu Bu Yuli? Karena saya mempercayai dari 2 kompetensi tersebut, yang pertama mendengarkan aktif, dari kita mendengarkan secara aktif, konsentrasi, nanti akan merumuskan permasalahan baru Bu, atau gini, merumuskan apa ya, pertanyaan-pertanyaan baru. Pertanyaan-pertanyaan baru itu nanti timbul ketika kita mendengarkan aktif, maka akan ada pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi nanti fokusnya nanti saya mengobservasi Bu Yuli 2 kompetensi itu tadi, mendengar aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Iya. Dari proses nanti kegiatan coaching itu, harapan dari Bu Yuli itu apa? Harapan saya dari kegiatan nanti itu ada umpan balik dari Bu Yeni. Karena umpan balik yang diberikan nanti oleh Bu Yeni itu dapat meningkatkan kemampuan keterampilan saya dalam mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh gitu. Kalau seperti itu, mungkin kita bisa mulai proses coaching hari ini gitu Bu Yuli? Iya Bu, bisa Bu. Oke, monggo. Ya, terima kasih Bu ya. Sama-sama, monggo Bu Yuli. Ya. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Bu Yuli. Bu Umi, saya perhatikan kok sepertinya Bu Umi kayak kurang bersemangat. Oh ya Bu, saya ini capeknya luar biasa. Habis KBM jam terakhir tadi di kelas 12 MIPA 3. Kenapa Bu Umi? Saya itu merasa bahwa anak-anak itu kayak kurang antusias gitu loh Bu, dalam mengikuti pembelajaran. Padahal itu pembelajaran komputer di laboratorium. Memangnya kenapa kok anak-anak bisa kurang antusias begitu? Sepertinya mungkin karena mereka sudah kelelahan atau kecapean, karena kan jam KBM-nya di jam terakhir atau jam ke-9, 10 itu kan dimulai jam 2 ya Bu ya. Iya. Dan itu sangat sore sekali, mungkin karena cuacanya juga panas. Mereka capek, kegiatan pembelajaran juga di dalam kelas begitu Bu. Mungkin mereka merasa jenuh gitu Bu. Iya memang Bu, kalau jam-jam terakhir itu memang jam-jam rawan karena anak-anak sudah capek mulai dari pagi, banyak kegiatan, ditambah lagi ada jam di terakhir yang pembelajarannya mungkin agak berat. Menurut Bu Umi, apakah Bu Umi punya rencana atau solusi agar anak-anak bisa antusias saat jam pembelajaran terakhir? Saya pernah Bu ya, ini saya pernah merencanakan begitu. Saya mau membuat pembelajaran yang menyenangkan pastinya. Jadi tidak hanya belajar di dalam ruangan saja atau di dalam lab begitu. Saya ingin mengajak mereka untuk keluar seperti itu. Jadi pembelajaran di luar kelas supaya
anak-anak itu juga merasa antusias, semangat, dan tidak jenuh lagi begitu Bu. Kalau menurut Bu Umi, apakah belajar di luar kelas itu sudah solusi yang terbaik menurut Bu Umi? Sejauh ini masih solusi yang terbaik Bu, karena sebelumnya saya pernah mempraktekkannya di kelas yang sebelumnya, yaitu di kelas 12 IPA 1. Berarti sebelum ini sudah pernah praktek di kelas-kelas sebelumnya. Oke, kalau gitu saya mau bertanya Bu Umi ya. Kalau misalnya kita menggambarkan skala angka dari 1 sampai 10, kira-kira kegiatan pembelajaran di luar kelas ini ada di skala mana? Kalau 1 sampai 10, Iya, 1 sampai saya rasa 10. mungkin skalanya masih di 8. Karena kalau pembelajaran di kelas itu kita kan banyak gangguannya ya Bu ya. Mereka tidak fokus. Terus keterkaitannya dengan pembelajaran informatika juga minim seperti itu. Sehingga saya sulit untuk mengkaitkannya dengan materi yang akan saya sampaikan begitu. Berarti mengenai pembelajaran di luar kelas masih ada beberapa hambatan karena ada beberapa siswa yang masih belum fokus terhadap pembelajaran ini ya. Oke, kalau gitu Bu Umi sudah menemukan solusinya dengan menggunakan metode belajar di luar kelas. Tetapi sepertinya masih ada beberapa siswa yang masih belum fokus sehingga ada anak-anak yang belum bisa mengikuti instruksi yang Bu Umi berikan. Sekarang apakah menurut Bu Umi, strategi yang jitu untuk menangani masalah ini ketika sudah diberikan belajar di luar kelas, tetapi anak-anak masih belum fokus, ada nggak strategi yang jitu yang bisa menangani ini? Karena tadi strategi yang jitu yang paling baik masih dipegang untuk pembelajaran di luar kelas ya Bu ya. Iya. Menurut Bu Yuli gimana strateginya? Menurut saya gini, tadi ngajarnya di kelas berapa tadi Bu? 12 IPA 3. Oke, kita lihat ke kelasnya, ke siswanya. Kita lihat minat belajarnya anak-anak. Apakah anak-anak itu lebih suka mendengarkan atau lebih suka menonton, misalnya menonton film atau apa gitu ya. Itu bisa dibuat modal aset kita untuk media pembelajaran kita. Kita gali dari anak-anak dulu, kita lihat minat belajarnya apa yang paling timbul nampak di kelas itu tadi. Kalau saya mengamati selama ini, Ya. saya mengobservasi nggih Bu nggih. Kalau mayoritas di kelas 12 MIPA 3 karena mereka sering banget ini ngajak saya jam kosong. Nah, sepertinya kalau mengajak jam kosong itu mereka pasti ngajak, "Ayo Bu, nonton film. Ayo Bu." Dan mereka lebih antusias kalau mereka nonton YouTube, Bu. Sangat antusias sekali. Kan di situ banyak sekali video-video atau film-film yang diputar kan gitu, Pak, seperti itu. Jadi pembelajaran di luar kelas. Supaya anak-anak itu juga merasa antusias, semangat, dan tidak jenuh lagi begitu Bu. Kalau menurut Bu Umi, apakah belajar di luar kelas itu sudah solusi yang terbaik menurut Bu Umi? Sejauh ini masih solusi yang terbaik Bu, karena sebelumnya saya pernah mempraktekkannya di kelas yang sebelumnya, yaitu di kelas 12 IPA 1. Berarti sebelum ini sudah pernah praktek di kelas-kelas sebelumnya. Oke, kalau gitu saya mau bertanya Bu Umi ya. Kalau misalnya kita menggambarkan skala angka dari 1 sampai 10, kira-kira kegiatan pembelajaran di luar kelas ini ada di skala mana? Kalau 1 sampai 10, Iya, 1 sampai saya rasa 10. mungkin skalanya masih di 8. Karena kalau pembelajaran di kelas itu kita kan banyak gangguannya ya Bu ya. Mereka tidak fokus. Terus keterkaitannya dengan pembelajaran informatika juga minim seperti itu. Sehingga saya sulit untuk mengkaitkannya dengan materi yang akan saya sampaikan begitu. Berarti mengenai pembelajaran di luar kelas masih ada beberapa hambatan karena ada beberapa siswa yang masih belum fokus terhadap pembelajaran ini ya. Oke, kalau gitu Bu Umi sudah menemukan solusinya dengan
menggunakan metode belajar di luar kelas. Tetapi sepertinya masih ada beberapa siswa yang masih belum fokus, sehingga ada anak-anak yang belum bisa mengikuti instruksi yang Bu Umi berikan. Sekarang apakah Bu Umi, menurut Bu Umi, strategi yang jitu untuk menangani masalah ini ketika sudah diberikan belajar di luar kelas, tetapi anak-anak masih belum fokus, ada nggak strategi yang jitu yang bisa menangani ini? Karena tadi strategi yang jitu yang paling baik masih dipegang untuk pembelajaran di luar kelas ya Bu ya. Iya. Menurut Bu Yuli gimana strateginya? Menurut saya gini, tadi ngajarnya di kelas berapa tadi Bu? 12 IPA 3. Oke, kita lihat ke kelasnya, ke siswanya, kita lihat minat belajarnya anak-anak. Apakah anak-anak itu lebih suka mendengarkan atau lebih suka menonton, misalnya menonton film atau apa gitu ya. Itu bisa dibuat modal aset kita untuk media pembelajaran kita. Kita gali dari anak-anak dulu, kita lihat minat belajarnya apa yang paling timbul nampak di kelas itu tadi. Kalau saya mengamati selama ini, Ya. saya mengobservasi nggih Bu nggih. Kalau mayoritas di kelas 12 MIPA 3 karena mereka sering banget ini ngajak saya jam kosong. Nah, sepertinya kalau mengajak jam kosong itu mereka pasti ngajak, "Ayo Bu, nonton film. Ayo Bu." Dan mereka lebih antusias kalau mereka nonton YouTube, Bu. Sangat antusias sekali. Kan di situ banyak sekali video-video atau film-film yang diputar kan gitu kan. Iya. Betul sekali itu Bu. Kita lihat dari minat belajarnya, ternyata anak-anak lebih suka menonton ya daripada mendengarkan. Kalau gitu, kalau anak-anak sudah suka menonton, itu bisa dibuat strategi. Siswa yang kurang antusias saat pembelajarannya Bu Umi, itu bisa sampean kaitkan Bu dengan pembelajaran jenengan, entah materinya jenengan atau metodenya jenengan dengan cara menonton. Baik Bu, mungkin setelah ini saya akan mengajak siswa saya, terutamanya di kelas 12 MIPA 3 karena jamnya jam terakhir ya Bu. Yang ada kaitannya, saya akan mengajak mereka untuk mungkin saya buat nonton video atau nonton film yang berkaitan dengan materi. Saya kasih media-media interaktif yang mungkin bisa mereka lihat yang juga berkaitan dengan materi begitu ya Bu. Dengan ditambah ice breaking supaya mereka tetap semangat itu begitu. selingan ice breaking itu benar sekali Bu Umi. Jadi kita sebagai pendidik harus selalu kreatif dan inovatif. Baik itu media pembelajarannya kita memberikan ice breaking yang bervariatif. Itu memang bisa membuat siswa merasa antusias saat belajar. Nah, kemudian dari rencana-rencana ini tadi, kegiatan-kegiatan yang disampaikan sama Bu Umi, kira-kira tindak lanjut ke depannya apa yang Bu Umi lakukan? Karena saya harus menciptakan berbagai macam variatif ya Bu, metode, strategi supaya mereka tetap antusias saya pada saat mengajar di jam terakhir. Iya dong. Berarti sepertinya saya harus ikut banyak diklat atau workshop ngoten nggih Bu yang bisa meningkatkan kompetensi saya utamanya dalam membuat strategi atau media yang interaktif dan inovatif yang pastinya dapat membangkitkan antusias dan semangat mereka dalam mengikuti pembelajaran khususnya di jam terakhir. Betul sekali Bu Umi. Selain kita meningkatkan antusias belajar siswa, kita perlu meningkatkan kompetensi yang ada pada diri kita. Kita harus jangan berpuas diri di step yang bawah ini. Jangan, kita harus selalu meningkatkan, selalu berinovasi dan kreatif, apalagi membuat media pembelajaran. Karena tantangan zaman sekarang itu kita dituntut untuk menjadi guru yang inovatif. Seperti itu, Bu. Ibu, alhamdulillah diskusi saya dengan jenengan hari ini utamanya memberikan saya hidayah yang bisa saya munculkan solusi-solusi yang memang efektif nantinya insya Allah untuk anak-anak Bu ya, yang bisa saya terapkan di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Bu Yuli. Terus semangat Bu Umi ya.
kita sebagai pendidik harus selalu semangat, jangan pantang menyerah, selalu siap berproses ya Bu ya. Terima kasih Bu Yuli. Saya pamit pulang dulu ya Bu Yuli. Saya sudah capek rasanya. Iya, hati-hati di jalan ya. Iya. Saya mau menyelesaikan tugas yang lainnya. Iya. Apa betul Bu Yeni tadi memanggil saya? Iya Bu Yuli, ini tadi itu saya mau bahas tadi loh kegiatan observasi saya penjenengan waktu kegiatan coaching tadi loh Bu Yuli. Iya. Gitu. Ini Bu Yuli, tadi setelah saya mengamati proses coaching yang dilakukan Bu Yuli tadi itu, menurut Bu Yuli, gimana performa Bu Yuli tadi saat melakukan kegiatan coaching tadi? Waktu saya melaksanakan kegiatan coaching tadi, saya merasa sudah baik Bu. Karena saya merasa beberapa kompetensi yang ingin saya tampakkan itu sudah lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Menurut Bu Yuli loh, kenapa Bu Yuli bisa menilai performanya Bu Yuli tadi lebih baik dari yang sebelumnya? Karena waktu kegiatan coaching tadi saya Ya. sudah menampakkan Betul. kegiatan saya mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada puji saya tuh. Boleh saya membicarakan hasil pengamatan saya tadi saat Bu Yuli melakukan proses coaching Bu Yuli? Monggo silakan Bu. Tadi kan Bu Yuli minta saya untuk mengobservasi Bu Yuli untuk kompetensi yaitu mendengar aktif dan juga membuat pertanyaan berbobot. Iya. Menurut observasi saya, Bu Yuli tadi itu sudah mendengarkan aktif terhadap coaching sehingga coaching pun tidak merasa diabaikan seperti itu. Kemudian menurut observasi saya juga Bu Yuli sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coaching. Jadi sudah sangat baik sekali menurut saya. Nah, terima kasih sekali Bu Yeni. Saya sangat merasa senang mendengar umpan balik yang diberikan oleh Bu Yeni kepada saya. Begitu. Iya, Bu. Tapi sedikit ada masukan gitu Bu Yuli Iya. ya. Dari menurut saya dari observasi yang sudah saya lakukan tadi, mungkin Bu Yuli tadi bisa meningkatkan kompetensi Bu Yuli kepada si coach dengan cara yaitu memberikan pertanyaan ataupun pancingan kepada si coach sehingga potensi-potensi yang ada di coach itu bisa ditampilkan lebih lagi gitu Bu Yuli. Mungkin ada potensi lain dari si coach itu yang belum terungkap. Mungkin Bu Yuli bisa meningkatkan kompetensi itu sehingga apa yang kemampuan yang ada di dalam si coach itu bisa tampil, bisa muncul seperti itu Bu Yuli. Baik, terima kasih Bu ya. Saya paham, mengerti yang dimaksud dengan Bu Yeni tadi. Kalau saya harus bisa memancing kompetensi atau keterampilan yang ada pada diri si kuci saya. Saya harus mampu menggali potensi-potensi yang ada pada diri kuci saya. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih Bu. Lalu kemudian dari diskusi ini, apa langkah konkret yang akan Bu Yuli lakukan sehingga peningkatan kompetensi yang dimiliki Bu Yuli itu lebih baik lagi? Mengenai langkah konkret yang akan saya lakukan, mungkin kedepannya saya akan berencana melakukan praktek kucing ini lebih intens mungkin Bu. Kemudian melatih juga dalam mendengarkan aktif, termasuk juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot kepada kucing saya. Agar kegiatan yang saya lakukan ini baik sekarang atau kedepannya bisa membawa manfaat bagi saya ataupun kucing saya. Saya kira langkah konkret yang akan dilakukan Bu Yuli itu sangat baik sekali, sangat bagus sekali, sehingga kompetensi yang ingin Bu Yuli kembangkan itu akan lebih terasa lagi, yaitu mendengar aktif, kemudian membuat pertanyaan berbobot dengan semakin intens, dengan semakin banyak praktek coaching yang dilakukan oleh Bu Yuli, insya Allah semakin bertambah sekali kompetensi yang akan dimiliki oleh Bu Yuli. Ya Bu. Seperti itu.
saya ingin bertanya dari Bu Yuli. Ya. Dari proses ini, kira-kira apa yang bisa diambil kesimpulan dari proses ini, coaching ini oleh Bu Yuli? Yang saya peroleh dari kegiatan yang sudah saya lakukan dan sudah dengan amati Bu Yeni, betul. saya merasa lebih memahami di mana saya harus bisa apa yang perlu saya kembangkan, keterampilan apa yang harus saya tingkatkan, serta saya berterima kasih kepada Bu Yeni karena sudah meluangkan waktu untuk mengamati saya, kegiatan yang saya lakukan, dan memberikan umpan balik yang menurut saya sangat positif dan membangun terhadap perkembangan saya untuk kedepannya. Sama-sama Bu Yuli, semoga dari proses coaching itu tadi bisa meningkatkan kompetensi yang ingin dicapai oleh Bu Yuli. Kemudian untuk saya juga semakin mengasah kemampuan saya juga Bu Yuli seperti itu. Jadi kita sama-sama saling mendukung, berkolaborasi untuk meningkatkan potensi kita masing-masing. Jadi, mungkin hasil observasi dari saya dari proses coaching Bu Yuli tadi sampai di sini saja. Selanjutnya mungkin Bu Yuli ada aktivitas lain.